di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Menghasilkan buah bagi Kristus. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Lukas 13 ayat 9. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, kedewasaan rohani seorang Kristen dapat dicapai melalui tahapan-tahapan demikian. Dimulai dari pertobatannya, ia bertumbuh dalam disiplin rohani yang baik dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Buah yang dimaksud adalah buah kepribadian, yaitu perubahan karakter menjadi seperti Kristus, dan buah pelayanan, yaitu jiwa-jiwa yang dipersembahkan kepada Kristus. Perumpamaan ini terutama merujuk pada bangsa Yahudi. Allah memilih mereka sebagai milik kepunyaannya, menjadikan mereka umat yang dekat dengannya, untuk mengenal dan melayaninya melebihi bangsa-bangsa lain, dan mengharapkan mereka membalasnya dengan iman dan ketaatan mereka terhadapnya, yang mendatangkan pujian dan hormat baginya. Namun mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang diharapkannya. Pengajaran ini Yesus sampaikan melalui sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak menghasilkan buah. 1. Hak istimewa untuk berbuah, ayat 6. Secara geografis, Palestina dikenal sebagai wilayah yang sangat subur, sehingga tanaman buah-buahan banyak tumbuh di sana. Zaitun, anggur, delima, dan juga pohon ara. Agak berbeda, pohon ara dalam perikop ini ditanam secara khusus di dalam kebun anggur. Artinya, pohon ara ini beroleh perlakuan yang sangat istimewa dari pemilik kebun anggur dengan harapan dapat menghasilkan buah yang terbaik. Namun ternyata ia kecewa karena ia tidak menemukan apa-apa. Tidak ada sama sekali. Tidak satu buah ara pun. Perhatikanlah, sungguh menyedihkan melihat banyak orang yang menikmati hak-hak istimewa sebagai orang yang telah diselamatkan, namun tidak melakukan apapun untuk kemuliaan Allah. Dapat dibayangkan, dengan nada kecewa, Yesus berkata, "Aku datang untuk mencari buah, tetapi aku tidak menemukannya." 2. Kesempatan untuk berbuah, ayat 7. Ia terus mendatangi selama 3 tahun. Tahun demi tahun, pernyataan ini hendak mengajar kita bahwa Allah memberi kesempatan untuk menghasilkan buah. Inilah kesabaran Allah bagi banyak orang yang telah menikmati Injil, namun masih tidak menghasilkan buah juga. Kesabarannya dipermainkan hingga membuat Allah murka. Kesempatan yang diberikannya tidak dipergunakan sebaik-baiknya untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Pohon itu hidup di tanah dengan percuma, mengambil tempat pohon yang berbuah dan tidak menghasilkan apa-apa. Bukan hanya tidak berbuah, tetapi malahan memberi pengaruh buruk pada lingkungannya. Hukuman yang pantas diberikan kepadanya adalah tebanglah pohon ini. Ini menegaskan bahwa kesempatan untuk berbuah adalah sangat terbatas. 3. Kesempatan kedua untuk berbuah, ayat 8 dan ayat 9. Apa yang diminta si pengurus kebun anggur itu? Yang dimintanya adalah penundaan waktu. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Ia tidak berkata, "Tuhan, pohon itu jangan ditebang," melainkan, "Tuhan, jangan sekarang." Penundaan hukuman dengan cara memohon belas kasihan untuk memberi kesempatan kedua. Biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Waktu yang singkat tetapi cukup untuk mencoba. Pengurus kebun anggur itu berjanji melakukan bagiannya. Dan ini mengajarkan tentang hamba-hamba Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Ia akan mencangkul tanah di sekeliling pohon itu dan akan memberinya pupuk. Tetapi kemudian si pengurus kebun anggur itu juga menambahkan, "Jika tidak, tebanglah dia." Menebang walaupun harus dilakukan,
adalah pekerjaan yang sebenarnya tidak disenangi Allah, karena sang pemilik itu menanam pohon hanya dengan satu tujuan, yaitu berbuah baginya. Sahabat Iktus, seperti pohon ara yang tumbuh di kebun anggur, demikianlah Tuhan memperlakukan kita secara istimewa sebagai gerejanya. Kita telah diselamatkan dan dipanggil untuk menjadi alat keselamatannya. Namun sudahkah kita mencapai tujuan itu? Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk berbuah bagi kemuliaannya, dan Dia mencari dan terus menantikannya. Saya mengerti bahwa kesempatan untuk menghasilkan buah bagi Kristus merupakan peluang yang terbatas. Karena itu, setelah pertobatan saya, seharusnya hidup saya menghasilkan buah roh, sehingga orang dapat mengenal Kristus melalui hidup saya. Bahkan seharusnya saya menghasilkan buah pelayanan melalui pemberitaan Injil. Saya harus berpacu dengan waktu, karena jika saya mati atau saat kedatangan Kristus nanti, saya sudah tidak memiliki kesempatan untuk berbuah bagi Kristus. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah saya menghasilkan buah kepribadian, yaitu perubahan karakter menjadi seperti Kristus? Apakah saya telah menggunakan setiap kesempatan untuk menghasilkan buah pelayanan? Siapakah pohon ara yang ada di sekeliling saya yang harus saya support agar dapat berbuah lagi bagi Kristus? Tuhan Yesus, betapa singkatnya waktu hidup saya. Karena itu, biarlah saya menghasilkan buah secara maksimal bagi kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, sebagai pekerja-Mu, berilah kesempatan bagi saya untuk mencangkul dan memberi pupuk sebagai upaya saya, agar orang di sekeliling saya pun dapat berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Biarkanlah aku tumbuh tahun ini lagi untuk menghasilkan buah bagi Kristus. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datang